Perkenalkan, nama saya Muhammad Billy Hakim, NIM 2306047. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan hasil kerja kelompok kami, yaitu makalah tentang karya ilmiah dan reproduksi karya ilmiah. Yang di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang pendahuluan dari makalah yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Karya ilmiah adalah sebuah tulisan atau karya yang disusun berdasarkan penelitian atau pengembangan suatu tema tertentu dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan objektif. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk tujuan memperluas pengetahuan, menyampaikan hasil penelitian, atau memberikan pemahaman baru tentang topik kepada pembaca. Dalam hal ini, karya ilmiah adalah salah satu contoh bukti tentang penelitian ataupun hasil dari penelitian seseorang untuk menyampaikan informasi atau topik tertentu kepada pembaca, agar pembaca memiliki pengetahuan dan agar menjadi tahu tentang apa seorang penulis itu diteliti atau tentang penelitiannya. Sedangkan yaitu reproduksi karya ilmiah adalah proses membuat salinan atau duplikat dari sebuah karya ilmiah yang sudah ada, dengan tujuan untuk membagikan kepada orang lain atau keperluan referensi dan penelitian lebih lanjut. Reproduksi karya ilmiah biasanya dilakukan dengan izin dari pemilik hak cipta dan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penggunaan dan distribusi karya tersebut. Reproduksi karya ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada. Bentuk reproduksi karya ilmiah antara lain ringkasan, ikhtisar, sinopsis, dan resensi. Istilah ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti yang sama. Pengertian yang sama juga ditemukan pada American Heritage Dictionary dan Merriam-Webster Unabridged Dictionary. Namun istilah ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis memiliki arti yang berbeda dalam dunia tulis-menulis. Ringkasan merupakan salah satu bentuk karangan ilmiah singkat yang berasal dari karangan ilmiah yang panjang. Contohnya kita kita melakukan sebuah tulisan atau tentang cerita. Nah, kita meringkasnya agar menjadi lebih sedikit, atau kita mengambilnya hanya yang penting-penting saja. Ringkasan dibedakan dengan ikhtisar. Bila ringkasan disajikan dengan menggunakan bahasa pengarang asli, struktur penyajian dan gaya bahasa mempertahankan yang asli. Dalam hal ini, jika dalam meringkas kita menggunakan pengarang asli dan struktur penyajian, gaya bahasa mempertahankan asli. Tidak boleh kita mengubah gaya bahasa serta struktur penyajian dari pengarang tersebut. Maka ikhtisar menggunakan gaya bahasa struktur penyajian pandang penuh ikhtisar. Sedangkan sinopsis merupakan ringkasan atau ikhtisar yang umumnya dilakukan untuk karya naratif, baik fiksi maupun non-fiksi. Sinopsis dalam baik fiksi maupun non-fiksi, sinopsis film, novel, dan drama. Dalam hal ini, sinopsis berarti adalah karangan atau untuk membuat film, novel, ataupun drama. Adapun tujuan untuk membuat ringkasan, ikhtisar, sinopsis adalah memahami dan mengetahui isi buku, tulisan, ataupun cerita. Dalam membuat suatu ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis harus mentadikan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan naskah yang dapat dibuat ringkasan atau karya ilmiah naratif. Dalam hal ini, memang menentukan naskah yang akan dibuat adalah salah satu hal penting, karena tanpa adanya kita menentukan naskah, kita tidak akan bisa membuat ringkasan atau karya ilmiah naratif. Dalam hal ini tentang ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis adalah memiliki beberapa perbedaan antara ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis. Mungkin itulah penjelasan sedikit dari saya.
Kurang dan lebih mohon maaf. Akan dilanjut oleh teman saya yang akan mempresentasikan bab selanjutnya atau selanjutnya dari setelah saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Fantarik Bayaki dari Prodi PKO dengan NIM 23060400041. Kemudian kita masuk ke bagian tujuan dari makalah ini. Makalah ini untuk yang pertama mengetahui perbedaan antara ringkasan, ikhtisar, dan juga sinopsis. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pengertian dari resensi. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui hakikat tinjauan pustaka. Kemudian kita masuk lagi ke bagian rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah ini yang pertama adalah apa sih perbedaan antara ikhtisar dan juga ringkasan. Kemudian yang kedua, apa pengertian dari resensi. Kemudian yang ketiga, apa hakikat tinjauan pustaka. Kemudian kita masuk ke bagian pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syokib Maulhadik, NIM 23060400040 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga B. Ikhtisar. Menurut Juhara Ahmad 2015 P 113, ikhtisar adalah ringkasan tertulis dari topik utama yang tidak perlu diurutkan oleh penulisnya, tetapi mungkin acak, disajikan dalam bahasa penulis, dan sebagainya. Ikhtisar berfungsi sebagai gambaran umum suatu permasalahan dalam pembahasan jangka pendek atau menengah. Ringkasan tidak perlu menjaga urutan esai asli atau secara proporsional mencerminkan isi esai secara keseluruhan. Penulis review dapat langsung menyatakan sifat atau inti permasalahan dan solusi permasalahannya. Untuk menjelaskan beberapa bagian atau isi, Anda dapat memiliki beberapa bab untuk menjelaskan inti atau topik utama. Sedangkan bagian atau bab yang kurang penting dapat diabaikan. Berikut cara membuat ikhtisar. 1. Membaca naskah asli beberapa kali, minimal 2 kali. 2. Buatlah kerangka bacaan Anda dengan menuliskan ide-ide utama dan poin-poin dalam naskah Anda. 3. Tulislah kerangkanya. C. Sinopsis. Abstrak menurut Moiliono Ahmad 2015 P 113. Abstrak adalah sinopsis suatu makalah akademis, biasanya diterbitkan bersama dengan makalah aslinya. Dasar-dasar ringkasan adalah ringkasan dan ringkasan. Cara membuat ringkasan. 1. Mulailah dengan membaca naskah aslinya, novel, skenario, drama, atau lakon, untuk mendapatkan gambaran tentang nuansa naskah secara keseluruhan. 2. Garis bawahi gagasan penting yang menjadi gagasan pokok. 3. Tulislah ringkasan berdasarkan gagasan utama yang Anda tulis pada langkah-langkah. Gunakan tulisan yang ringkas, efektif, dan menarik untuk merangkai plot menjadi esai pendek yang menggambarkan latar aslinya. 4. Dialog tokoh dan monolog hendaknya bersifat isi atau ringkasan saja. 5. Alur tidak boleh menyimpang dari keseluruhan alur atau isi karya aslinya. Pengertian resensi. Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang suatu buku atau ulasan buku. Resensi tidak hanya terbatas pada buku atau karya pustaka saja, namun juga dipakai untuk mengulas karya drama, film, dan musik. Resensi juga banyak yang mengartikan atau beda. Contohnya, resensi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Pengertian review ahli. 1. Garis keraf resensi adalah penilaian terhadap nilai suatu karya atau buku. 2.
W.J.S. Purwadaminta, yaitu resensi adalah pembahasan atau diskusi mengenai suatu buku, menilai kelebihan dan kekurangan buku, menarik apakah tema atau isi buku, kritik adalah buku tersebut layak dibaca dan memberikan semangat kepada pembaca. Haruskah Anda memilikinya atau tidak membelinya? 3. Jus Rusyana, yaitu resensi buku adalah teks yang merangkum, menjelaskan, dan menilai buku-buku seperti buku pengetahuan, sastra, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 4. Panuti Sutsman, yaitu resensi adalah pembahasan singkat dan penilaian terhadap suatu karya tulis. Dalam konteks ini berarti menilai, mengungkap sekilas, mendiskusikan, atau mengkritik suatu buku. 5. Louis Sulastri, yaitu resensi adalah resensi atau pembahasan suatu buku, film, atau drama yang biasanya disiarkan melalui media massa seperti koran dan majalah. Perkenalkan, nama saya Arhan Mahardika, NIM 2306040045. Di sini saya akan membacakan pengertian hakikat tinjauan pustaka. Pengertiannya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap pustaka terkait yang sudah ada sebelumnya. Fungsi hakikat tinjauan pustaka: 1. Membantu memvalidasi masalah yang perlu diteliti, sekaligus menunjukkan kepada peneliti betapa pentingnya mengetahui rumusan masalah dan hipotesis yang dibahas dalam penelitian. Nomor 2. Memberikan penjelasan dan mempertimbangkan variabel apa saja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan peneliti. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan fokus tertentu dan tidak memihak. Nomor 3. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peneliti mengenai topik yang menjadi subjek penelitinya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi topik penelitiannya secara lebih objektif. Nomor 4. Memberikan batasan penelitian dengan memberikan petunjuk mengenai variabel independen dan dependen. Nomor 5. Membantu peneliti menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Nomor 6. Menyediakan bahan referensi bagi peneliti untuk menafsirkan metode penelitian. Nomor 7. Memberikan alasan kepada peneliti untuk menyimpulkan bahwa hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Yang terakhir, nomor 8. Membantu peneliti menemukan kelebihan dan kekurangan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya. Kita masuk dalam bab 3, penutup atau kesimpulan. Berdasarkan uraian argumentasi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Rangkuman adalah penyajian suatu karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk singkat dan efektif. Kutipan tanpa hiasan, buku, bab, atau ini adalah ringkasan artikel. Nomor 2. Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang suatu buku atau ulasan buku. Resensi tidak hanya terbatas pada buku atau karya pustaka saja, namun juga dipakai untuk mengulas karya drama, film, dan musik. 3. Hakikat tinjauan pustaka pengertiannya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap pustaka yang terkait yang sudah ada sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, kalau tidak, tidak apa-apa. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.